Sudah, saya mulai ya. Yang lain biar cepet. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di mata pelajaran PKKR ini yang ke-7. Jadi kalau yang kemarin itu eh, memperbaiki kerusakan distributor pada sistem pengapian. Untuk yang sekarang ini adalah masalah pada yang businya. Jadi runtut sampai ke ujung kayak pipa Rucika katanya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu yang tidak masuk siapa? Tantra, Rovingi, Diko, David ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang itu ada halangan atau gimana sehingga tidak bisa masuk ke kelas. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin bisa dipimpin doa. Gantian siapa yang tadi? Siva ya. Oke, silakan Pak dipimpin doa Pak. Oke, sudah. Alhamdulillah. Semoga nanti ilmu yang atau materi yang saya berikan bisa diserap dengan maksimal karena ini adalah gandengan daripada distributor pada sistem pengapian. Oke, sebelum masuk ke materi sini mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke, Savandra. Siapa? Frenda ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ra. Apa yang terjadi apabila busi pada suatu kendaraan sudah di bawah dari 70% kelayakan pakai? Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Frenda. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi busi itu baru itu dikatakan 100%. Untuk yang dikatakan Frenda 70% itu dari sininya dia elektrodanya ini. Jadi kalau elektrodanya sudah di bawah 70% itu masih bisa digunakan. Nah, kalau dalam waktu darurat mungkin masih bisa dengan cara memecah ininya, tahanannya ini. Jadi busi primer kalau nggak salah. Jadi businya setengah mati. Tapi ini digunakan pada saat darurat loh. Bukan wah paling masih saya bisa pecah, masih bisa dipakai gitu. Kalau kalian ketika di perjalanan kok motornya mogok ternyata businya yang rusak, mungkin bisa digunakan trik itu. Tapi kalau dalam keadaan normal ya sebaiknya diganti. Paling berapa sih? 15.000 sampai 25.000 yang bagus. Ya. Untuk jenisnya busi sendiri ada yang biasa ini sama yang iridium. Ya. Mungkin yang sering digunakan untuk pembelajaran itu yang biasa seperti ini. Yang seperti gambar di depan ini. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena yang biasa ini bisa disetel celahnya. Tapi kalau yang iridium tidak bisa. Karena yang biasa ini ininya yang habis. Tapi kalau iridium tahanan yang ada di dalamnya itu yang habis. Nggak kelihatan. Bentuknya berbeda ya. Kalau yang biasa dia ujungnya pangkal, tumpul. Kalau yang iridium dia lincip seperti ini. Tapi untuk pengapian lebih bagus pada yang iridium. Misalkan ini ada tembok, sama-sama tembok ya. Ini arusnya positif, ini arusnya negatif. Misalkan ini. Lompatan arus listrik ke sini, misalkan gini, itu lebih fokus untuk yang iridium. Jadi pengapiannya lebih besar.
daripada yang biasa. Mungkin bisa keluar dari sini sama sini nggak nyampe ke ujungnya sini, sampai sini juga nggak nyampe, ada yang nyampe lagi. Ibaratnya orang itu nggak fokus, gelambiar, nggak fokus sama tujuan nih. Jadi kalau ada cewek, kamu fokus ke situ sampai dapat, kan perjuangannya kan hebat. Daya yang digunakan untuk ngejar itu kan harusnya lebih besar daripada yang biasa. Ini ayu, kok ini meneh ayu, ini meneh ayu. Akhirnya gak entuk jomblo selawase. Jadi itu yang saya sampaikan. Ketika 70% mungkin diganti kalau saya. Mungkin ada yang bisa nambahin dari pernyataan saya atau ada jawaban yang lain. Oke, silakan Didi. Izin menjawab, Pak. Pengapian yang dihasilkan kurang sempurna karena lompatan arus listrik yang dihasilkan busi kurang besar. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus. Jadi beri aplaus dulu untuk Didi. Biar semangat untuk berpikirnya lah. Oke, jadi kalau kalian ngecas HP aja lah. Ketika kalian main game, HP di bawah 20% ya baterainya, sama di atas 30% kan beda performa HP-nya. Kalau digunakan main game, misalkan Mobile Legend lah, di bawahnya 20%, itu kan agak nge-lag ya. Ngamuk-ngamuk ini jaringannya padahal HP-nya. Nah, di situ ada pengaturan, dimatikan penghemat dayanya. Kalau di bawahnya 20%, HP-HP smartphone sekarang kan sudah otomatis smartphone, yang namanya smartphone ya, otomatis ketika 20% baterai HP-nya mau habis, hingga 20% ke bawah, itu penghemat dayanya aktif tuh. Nah, perlu mematikan manual. Kalau di sini tidak bisa, 70% ya sudah 70%. Tidak bisa dimatikan manual, nggak bisa dicas ulang. Kalau baterai kan dicas ulang. Yang saya ambil dari baterai itu adalah performanya. Ketika sudah di bawah dari standar, itu nanti performanya akan menurun. Misalkan busi, performanya kan dia lompatan bunga api kerjanya. Kalau di bawah standarnya 70%, lompatannya itu sudah melemah dibanding yang lain. Oke, mungkin ada yang bisa nambahkan jawaban selain Didik. Oke, Lumadi, silakan Di. Izin menjawab, Pak. Ruang bakar akan mudah kotor karena pembakaran yang kurang sempurna. Sudah. Oke, terima kasih Pak. Beri aplaus untuk Lumadi. Jawaban yang bagus. Jadi sistem pengapian kalau tidak sempurna terbakarnya, nanti akan mengakibatkan kerak pada dinding-dinding ruang bakar. Keraknya dari mana, Pak? Keraknya dari sisa bahan bakar dan udara yang tidak terbakar menumpuk di dalam ruang bakar. Nanti efeknya ke komponen yang lain itu. Misalkan pada ring kompresi piston, terus kepada katupnya sendiri juga, pada busi itu sendiri juga. Kalau dibuka businya, oh ternyata businya ini basah, pembakarannya kurang sempurna. Yang kedua, ruang bakarnya kotor. Yang ketiga, bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder ruang bakar itu terlalu banyak, terlalu kaya, terlalu boros. Tebas sugih we bensin 10.000 saya kuat tuh, 1 kilo ditempuh 10 liter. Ya, ibaratnya 1 liternya mampu menempuh 40 kilo atau 35 kilo. Tebas wong sugih 1 kilo ini ditempuh 10 liter. Ben banter ibaratnya gitu. Nggak bisa seperti itu karena sudah ada kapasitasnya masing-masing. Berarti kan kamu makan muat 1 piring 2 piring, tapi kalau dipaksa sak wakul gimana Wi? Beledas ya, perutnya nggak muat kayak gitu. Jadi ada kapasitasnya masing-masing. Ini mengakibatkan ruang bakar kotor nanti merambat ke komponen yang lain.
Kalau sudah sampai ke ring kompresi, nanti bisa ke komponen yang lain. Misalkan stang piston, pistonnya itu sendiri, bisa ke poros engkolnya, buringnya. Padahal cuma busi gitu, 25.000. Tapi ketika kamu nggak merawatnya, habisnya bisa sampai ratusan ribu. Satu silinder aja sepeda mungkin sekitar 800.000 Coulter. Apalagi yang dihasil punyanya Mioje. Saya baru Coulter kemarin habis 650. Itu saya bongkar sendiri padahal. Tapi nanti Coulter berikutnya buringnya bisa dibesarkan. Jadi buringnya saya rusak, saya sok lagi. Kalau Mioje kan nggak bisa diganti. Kayak Vixen juga diganti ya. Nggak bisa di soki buring, nggak bisa. Ringnya ruang silindernya disok kan nggak bisa. Kalau sepeda yang lama kayak Supra X 125, Karisma, Honda Beat itu kan bisa disok baru bisa. Kalau Mioje, Vixen, Yamaha itu mungkin harus ngerusak dulu baru disok. Itu sekitar habis 280. Padahal beli barunya itu 350 cuma. Selisih sedikit. Kenapa kok saya milih yang itu? Karena kedepannya lebih ringan kalau saya Coulter. Tinggal beli pistonnya mungkin sekitar harga 90 sampai 110. Terus buringkan cuman 90.000, 60 sampai 90.000. Dikolterkan ya. Masangkan piston. Itu 90.000. Jadi kurang lebih saya cuman modal berikutnya cuma 100-200 lah, daripada yang beli yang baru 350 nanti belum pistonnya ya kan, belum ringnya dan lain sebagainya. Jadi perawatan busi ini juga sangat penting, nanti bisa mengakibatkan ke komponen yang lain. Apalagi motornya atau mobilnya itu injeksi. Di dalam injeksi nanti ada satu komponen yang namanya katalisator. Katalisator itu untuk menyaring sisa bahan bakar dan udara yang tidak terbakar. Nah, itu nanti yang dideteksi sama gas analyzer. Kalau pembakarannya aja nggak sempurna, nanti dideteksi bahan bakarnya boros, dikirimkan ke ECU, dikurangi bahan bakarnya, padahal ruang bakarnya yang kotor. Jadi sebenarnya sih di pelajaran PMKR nanti ada pembersihan itu pakai cairan, alatnya itu di belakang itu, kotak itu. Nah, itu buat membersihin ruang bakar. Terus bisa membersihkan juga carbon cleaner juga. Terus katalisator ada sih alatnya di situ, tapi baru punya yang punya sepeda motor. Oke, selain Frenda ada lagi enggak? Kalau enggak ada, ini saya jelaskan materinya. Kompetensi dasarnya itu sebenarnya bukan ini ya. Kompetensi dasarnya itu adalah mendiagnosis ya. Kayak ini, mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Dengan materi pokok mendiagnosis kerusakan busi. Jadi dasarnya itu pengapian konvensional, sistem pengapian konvensional. Tapi pokok materinya kerusakan busi dan kabel tegangan tinggi pada sistem pengapian konvensional. Terus yang harus kalian capai, satu, menelaah. Menelaah ini kalian nggak hanya tahu cara kerja businya, tapi kalian paham. Beda antara tahu sama paham. Kalian tahu kalau membuang sampah itu pada tempatnya, tapi ternyata masih banyak sampah yang berserakan di SMK. Benar tak? Kalau kalian paham membuang sampah itu pada tempatnya, tidak ada sampah yang berserakan. Itu perbedaannya tahu sama paham. Kalau paham kalian lakukan mesti. Tapi kalau hanya tahu cuek. Babah kudu kelas gue. Babah kudu sekolahan gue, kan gitu. Padahal di sini ada keringat orang tua untuk membangun sekolah di sini. Kalau orang tuamu sodako untuk membayar sekolah ini, untuk membangun sekolah ini, kamu malah merusaknya kan, eman sodako orang tuamu. Terus yang kedua yang harus kalian capai itu adalah
mendiagnosis kerusakan busi. Busi ini rusaknya itu dari mana, mengakibatkan apa aja. Terus penyebabnya busi rusak itu apa aja. Jadi yang harus kalian capai itu. Sama kabel tegangan tinggi. Kalau kabel tegangan tinggi hanya mengukur, kalau tidak sesuai diganti gitu. Kalau busi masih bisa diakalin, diotak-atik. Nah ini ada satu pertanyaan dari saya. Suatu hari seorang teknisi mendapati pelanggan mobil dengan gejala salah satu silinder terasa mati. Jadi ada 4 silinder, satu silinder terasa mati atau mengginjal. Seperti yang kemarin itu kan ginjal satu, kemungkinan bisa businya mati satu. Kelihatannya masih normal. Setelah dilakukannya pemeriksaan, ternyata ada permasalahan di sistem pengapiannya. Jadi ini mekaniknya sudah memeriksa ini dari soal ini. Apabila Anda seorang teknisi atau mekanik, menurut Anda hal apa yang menjadi pokok masalahnya? Oke, mungkin ada yang bisa membantu jawab. Oke, Sifa. Syafiq atau Sifa ini? Sifa ya. Obat artinya berarti. Izin menjawab Pak. Ya. Menurut gejala yang ada, maka permasalahan bisa dikarenakan waktu pengapian yang kurang tepat atau salah satu busi dari silinder tidak berfungsi. Oke, sudah. Oke, beri aplaus dulu untuk Sifa. Sifa itu artinya obat. Jadi sudah sesuai ya masuk jurusan otomotif. Kalau ada mobil yang rusak, ada yang mobil yang sakit, kamu jadi obatnya. Jadi sudah sesuai. Oke, menurut Sifa itu pengapiannya tidak pas atau sudut pengapiannya kurang atau lebih dari 52 derajat. Terus waktu pengapiannya kurang dari atau lebih dari antara 5 sampai 8 derajat sebelum TMA. Itu menurut Sifa. Terus yang kedua, salah satu busi pada silinder itu mati ya. Ini sudah pasti. Kalau mati mesti ginjal. Apalagi yang mati di silinder 1. Tapi kebanyakan sih yang kalah silinder 3. Menurut pengalaman saya. Kalau 2 sama 4 itu banyak yang aman, juara. Apalagi 1. Kalau 1 mungkin kayaknya langsung terasa banget. Kalau 3 itu agak ginjal gitu. Tapi sowering banget itu di silinder 3 yang saya temui. Oke, mungkin ada yang bisa membantu jawab lagi selain Sifa. Ada enggak? Kalau enggak ada, biar saya teruskan ke materi yang berikutnya. Oke, ini ada satu video motivasi. Nanti saya setel pakai sound, tolong didengarkan baik-baik biar tahu makna daripada orang tua. Jadi di sini ada video, disimak dulu lah biar saya nanti terangkan. Resonansi Hidup. Harga waktu seorang ayah. Kelihatan ya dari belakang. Seperti malam-malam sebelumnya, Harry, kepala cabang di sebuah perusahaan swasta terkemuka, saat itu tiba di rumahnya jam 9 malam. Dan tidak seperti biasanya, Bunga, putri pertamanya yang baru duduk di kelas 2 SD, yang membukakan pintu untuknya. Ia pun nampaknya sudah menunggu cukup lama. "Kok belum tidur, sayang?" sapa Harry sambil mencium anaknya. Karena biasanya putri satu-satunya ini sudah lelap ketika ia pulang dan baru terjaga ketika ia akan berangkat ke kantor pagi hari. Sambil membuntuti sang ayah menuju ruang keluarga, Bunga menjawab, "Aku sengaja menunggu ayah pulang karena Bunga ingin tanya berapa sih gaji ayah sebulan." "Loh, tumben, kok nanya gaji ayah? Mau minta uang lagi ya?" ujar Harry. "Ah, enggak kok, pengen tahu aja," jawab Bunga. Nah, sekarang Bunga boleh hitung sendiri.
Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Dan setiap bulannya rata-rata dihitung 25 hari bekerja. Jadi gaji ayah dalam 1 bulan berapa? Ayo kamu tebak. Bunga berlari mengambil kertas dan pensil dari meja belajarnya. Sementara ayahnya melepas sepatu dan menyalakan televisi. Ketika Harry beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian, Bunga berlari mengikutinya. Kalau 1 hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jamnya ayah digaji Rp40.000 dong, kata Bunga. Wah, anak ayah betul-betul pintar. Ya, udah sekarang Bunga cuci kaki dan langsung bobo ya, perintah Harry. Tetapi Bunga tidak beranjak. Sambil menunggu ayahnya berganti pakaian, Bunga pun kembali bertanya, Ayah, Bunga boleh pinjam uang Rp5.000 enggak? Ah, sudah Bunga, gak usah macam-macam lagi ya. Buat apa sih minta uang malam-malam begini? Ayah kan capek Bunga. Ayah mau mandi dulu ya. Sekarang kamu tidur. Tapi ayah... Namun sepertinya kesabaran Harry pun habis. Ayah bilang tidur Bunga. Bentak Harry mengejutkan Bunga. Anak kecil itu pun berbalik menuju kamarnya. Seusai mandi, Harry nampaknya menyesali tindakannya tadi. Ia pun menengok Bunga ke kamar tidurnya. Ternyata anak kesayangannya itu belum tidur, malah sedang terisak-isak pelan sambil memegang uang Rp15.000 di tangannya. Harry berbaring di samping Bunga sambil mengelus kepala bocah itu dan berkata, Bunga, maafkan ayah ya nak. Ayah sayang sama Bunga. Tapi buat apa sih minta uang malam-malam begini? Kalau mau beli mainan, besok kan masih bisa. Jangankan Rp5.000. Lebih dari itu pun akan ayah kasih. Mendengar hal itu, Bunga memandang wajah ayahnya dan berkata, Ayah, Bunga gak minta uang sama ayah. Bunga hanya meminjam. Nanti Bunga akan kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajan Bunga selama seminggu ini. Iya, ayah mengerti. Tapi buat apa Bunga? Tanya Harry lembut. Bunga menunggu ayah dari jam 8. Karena Bunga mau mengajak ayah main ular tangga. 30 menit saja. Ibu sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi, Bunga mau membeli waktu ayah. Ketika Bunga buka tabungan, ternyata hanya ada Rp15.000. Tapi karena ayah bilang 1 jam ayah dibayar Rp40.000, maka setengah jamnya harusnya Rp20.000. Sedangkan uang tabungan Bunga kurang Rp5.000. Makanya Bunga mau pinjam dari ayah, kata Bunga polos. Mendengar keterangan anaknya itu, Harry pun terdiam dan kehilangan kata-kata. Lalu dipeluknya bocah kecil itu erat-erat. Dan di dalam angan-angannya, ingin sekali rasanya ia menemani anaknya itu bermain ular tangga sampai pagi. Oke, sudah disaksikan ya video dari ini. Jadi makna dari video ini saya tunjukkan atau saya play untuk kalian. Yang pertama itu ketika kalian masih punya waktu sama orang tua, masih orang tuanya hidup, atau orang tuanya gak terlalu sibuk ngurusin duniawi. Jadi paling tidak
10 menit, 20 menit lah coba interaksi sama orang tuanya. Survei dari saya sendiri ya, secara mengamati dari beberapa dekade ini saya jadi wali kelas, itu kebanyakan anak itu jarang ngomong sama orang tuanya. Ngomong kalau ada kemauan atau ada keinginan, mau minta uang saku dan lain sebagainya. Tidak pernah ngomong masalah-masalah yang ada di sekolah. Pak, saya tadi berantem sama temen, cekcok gara-gara ini. Pernah enggak ngomong sama bapak sore itu? Pernah? Enggak pernah? Mungkin dari sebagian kalian pernah. Atau curhat, Pak saya ini naksir sama anak gadon misalkan gitu. Tapi saingan saya itu sepeda motornya Ninja, Pak. Curhat sama orang tuanya lah paling tidak. Sedikit ada masalah itu curhat. Nanti orang tuanya pasti akan munculkan solusi, mumpung masih ada. Kalau saya dulu, saya ditinggal ketika saya lulus kuliah, saya lulus SMK mau kuliah. Jadi bingung, nggak ada sandaran atau nggak ada panduan sama sekali. Ketika saya mau kuliah ini kayak gimana? Terus kedepannya ini saya sebagai seorang lelaki ini seperti apa? Nggak ada yang bimbing. Jadi mumpung masih ada, dimanfaatkan. Karena saya sendiri juga termasuk kalau sama ayah sendiri itu jarang ngomong. Karena ayah saya seorang pendiam. Ngomong kalau memang benar-benar ada ngomongnya. Jadi ada perlunya misalnya genting atau apa, ngomong singkat tapi jelas. Saya sering ngomongnya sama ibu. Jadi ngobrolnya itu sama ibu. Makanya karakter saya sama ibu saya itu sama, hampir sama. Jadi memang ditujukan seperti itu sama ayah saya. Jadi cinta pertama anak lelaki itu harus sama ibunya. Kalau anak perempuan cinta pertamanya itu harus sama bapaknya. Kalau ada anak perempuan atau laki-laki, kalau laki-laki nggak deket sama ibunya berarti kurang komunikasi sama keluarganya. Tapi kalau anak perempuan harus deket sama bapaknya. Karena nanti akan membentuk bibit yang unggul. Diajarin bapak iku ini carane dise ibumu seperti ini. Nanti diceritain masalah-masalah ibunya, diceritai sama bapak. Kalau ibu nanti cerita sama kalian, biar bapakmu kayak gini. Ketika gak punya uang dia ngojek. Nanti diceritain. Jadi sempat lihat kan saya pakai jaket Grab, pakai jaket helm Grab. Nah itu bukan karena apa ya, saya malu atau apa enggak. Karena saya pengen ngerasakan profesi itu kayak gimana sih. Tapi syukur-syukur ada tambahannya, lumayan sehari bisa sampai 200, bisa sampai 300 waktu itu. Ya, oke. Jadi positifnya video ini, tolong komunikasi sama orang tuanya hal apapun. Minimal sehari 10 menit lah. Ketika habis sholat maghrib diajak ngobrol dulu. Setelah itu baru belajar. Jangan setelah maghrib nyewangkruk nyantol tenggoni badukan pinggir desa. Habis maghrib saya ngaji, Pak. Sebelum ngaji diusahakan ngobrol dulu sama orang tuanya, karena itu penting sekali. Pernah dengar yang namanya ini enggak? Ngalam barokah. Nah, kalau orang-orang pondok itu ngalam barokah. Ngalam barokah yang sesungguhnya itu adalah berbakti sama orang tua. Kalau kamu berbakti sama gurumu, sama kiaimu, tapi sama orang tuamu durhaka, ya sudah tamat. Orang tua dulu, orang tua kandung disetarakan sama guru. Jadi setelah orang tua, sebelum ke keluarga itu ada guru sebagai orang tua yang ada di sekolah atau di pondok atau di musola atau masjid. Setelah itu baru keluarga, adik dan lain sebagainya. Ya oke. Karena hablum minanas itu harus dijaga, akan meraih hablum minallah. Oke, kita lanjut. Ini materi yang akan kita bahas, busi. Nanti ada set elektroda,
Nah, ini adalah groundnya, center elektroda ini adalah arus yang nempel di sini terminalnya, yang nanti akan dapat kabel busi. Di sini ada gasket, ini yang penting juga karena ini untuk mencegah kebocoran kompresi gasket ini atau ring. Kalau thread ini kan alurnya. Terus yang insulator tip yang saya bilang busi setengah mati, itu yang dipecah yang ini. Ya, insulator tip. Untuk sel ini adalah kuncinya biasanya 16 atau 21. Insulator ini tahanan juga. Biasanya kalau saya ngecek busi kurang dari 70% atau di atas 70%, itu dari sininya. Dari ini. Di sini kan nempel sama sel, itu kan biasanya ada yang warna hitam. Sedikit. Nah, kalau hitamnya terlalu banyak, berarti sudah waktunya ganti. Karena apa? Kompresinya bocor melewati sini. Dari ini masuk ke dalamnya thread ini, menuju ke dalamnya ini tidak lewat gasket bocornya, langsung bocor di sini. Nggak nunggu ininya habis, elektroda senternya habis. Sininya hitam, nah, sininya ada bercak hitamnya banyak, itu sudah waktunya ganti atau gosong. Ada yang gosongnya sampai sini Pak, tapi masih dipakai. Orang 15.000 sampai 25.000 aja, biar nggak merusak komponen yang lain, digantilah paling tidak. Itu trik dari saya. Jadi dilihat dari sininya, dari insulatornya ya, bukan insulator tip ya. Kalau insulator tip ada di dalamnya sini, yang warnanya putih itu. Biasanya kalau buat merconan kan ininya dihilangkan, elektroda center sana insulatornya tip dihilangkan, dipaku, diganti sama pentil korek. Atasnya dikasih baut. Setelah itu dilemparkan ke udara atau dipalu langsung ke paving, biasanya gitu. Jadi dilihat dari sininya, kalau hitamnya terlalu banyak sampai ke sini, itu sudah waktunya ganti. Oke, karena cuacanya panas, saya agak percepat dikit ya. Alur pembelajarannya ada pendahuluan sudah, kegiatan inti, terakhir dari kegiatan inti yaitu tadi penjelasan masalah busi. Yang selanjutnya pembagian kelompok, setelah ini diskusi. Setelah saya bagi diskusi per kelompok, terus diskusi kelompok. Nah, ini diskusi kelompok ini ada waktunya 30 atau 40 menit. Presentasi hasil diskusi. Terakhir kesimpulan diskusi. Setelah itu post test. Post test ada dua ya, ngerjakan soal sama refleksi. Nanti kerjakan di rumah tidak masalah. Yang terakhir penutup. Siva nanti ada sedikit tugas untuk berdoa untuk teman-teman. Ya, oke. Ini gejalanya mesin susah stasioner sama kayak yang distributor itu atau mengginjal. Yang selanjutnya adalah terjadi gejala mesin mati mendadak. Itu bisa businya mati. Keempat-empatnya atau silinder 1 sama 4 mati sudah. Nggak bisa terdorong pistonnya. Yang selanjutnya busi tidak mampu memercikkan bunga api. Ini masalahnya apa? Entah businya yang sudah mati atau kabel tegangan tingginya yang putus di tengah. Pacaran wis 8 tahun tapi putus, gak sido dirabi kancane. Oke, ini bagian kelompok. Seperti yang kemarin kelompoknya masih tetap, tapi nanti tugasnya di reshuffle, jadi diacak random. Oke, waktunya 30 menit, silakan ngumpul per kelompok ya. Sudah. Oke, sudah.
Pak, mau tanya Pak. Ini kalau baca yang mana terakhir Pak? Itu ya, tambahnya Pak. Nanti yang terserang lebih standar.
Wangi aku persepsi antena barang iya orang Chris yang memang mau nabengan tapi kalau tapi ngandung makanya itu yang gede orang orang kalau aku tahu ya dia itu terima itu jadi terus tahu biasanya di kota apa nih rata-rata orang tua semua apa nih servis di oli di oli dan sesuai kata kalau mengenai itu maksudnya kan video nganggur ya itu nyukur kurang kasih ngerang kan itu nyukur lo golongan piston nih ini kita ini video beda motor ayo berani ini ya ini nanti Bino itu gak bocor ada ini ya apa sebenarnya ini bongkaran kali kita sampai titiknya kan ini itu salah sering iya sampai orang asal sampai orang lain sampai ini biasanya bisa masyarakat aku kan apa manuang ini ya alat itu
Iya, ada di apa ya? Anaknya ini sih bikin sablon kelas yo. SSD sih gawe cekas lho sablon kelas kan. Ono di sebut ya kita. Gawe penjite di Jogja. Iya. Ini rasane anaknya jarang. Memang jarang. Tapi pengen aku kombono loro. Sak bengkel terus tok nyambung tok. Hah? Kombono loro. Iki wis ora kombono. Yo ora tiba bos ya. Aku mau pasrah seneng. Sing tujuan iki mobil rokok. Yo tak ada sini. Waktu ini, kita tukang dulu. Yo karang pacar ya, BP terus.
Maksudnya ke sini. Maksudnya sini kosong. Biasa kamera. Gini. Udah pernah nyetel ini? Belum. Jangan di sini. Terus untuk celah yang ini, ketika ini ya, ketika ini posisi bulan virus, video itu 0,6 mm. Ketika posisi virus bukan benjol. Kalau yang benjol yang ada dan celahnya satu. Kalau yang virus yang juga dan yang pinjol, kalau yang pinjol dia platinanya ini ada juga ini, ini bisa, tapi itu kan untuk posisinya bisa. Ini bisa diganti ulang kalau platina. Tapi kalau selanjutnya otomatis itu mahal karena ilmunya. Terus ketika posisi busi nggak mati, tapi apa namanya rangkaiannya benar. Ya, itu posisinya ini dia makanya ini kan ada ini isolatornya kalau ini dia kena harus di platina dia kembali lagi ke background. Dia nggak ngirim lagi ke kepala yang nah, seharusnya buat disimpan di sini. Ini hanya nanti dia kalau ada orang di sini kalau ada posisinya di sini dia langsung juga belum ini enggak. Tapi kalau pola itu yang terus yang satu tercancel karena ada dua sebenarnya. Ada yang dua ada yang kalau satu berarti dia begini. Ini kalau akselerasi dia berubah. Dia bisa lagi. Begitu ada. Dia bisa lagi. Dia bisa disetel. Kalau kamu yang tahunya berubah di sini yang mentok. Nah, yang dua kalau lebih dari itu jadi dia mendatangkan karena dia ada jarak ketika antrean ini kalau mobil kan digunakan sholat ini dari tiga sama dan ini tidak boleh dia ini dapatnya dari platina apa yang ada sini platina dari platina
Nah, ini terakhir. Harus dari koil dia masuk lewat yang tengah. Jadi artinya dari koil dari atas. Oh, masuk ke bawah. Itu dari koil. Adanya biasanya kalau tune up terus kelihatannya enggak ada yang buat sakit koinnya hampir Pak, berapa ya, Pak? Beban ini Pak, beban kayak terakhir. Pasal belum aja ya. Kayak itu namanya. Pak, tapi ini dari kamu ya, Pak ya. Banyak tetap tapi yo. Ini nanti gantian saya beda. Iya. Dari itu tegangan dulu. Dan Pak, harinya ada Pak. Coba ada Pak. Terus ini. Tangan tinggi. Oh ya. Iya, betul. Tiga.
Jangan tinggi ya. Ini mati Pak. Kameranya agak arah ke sini Pak. Aku kameramennya. Nah, Woi, Dia Pak, woi, dia. Tapi ini mana coba? agak ke sini aja. Agak ke sini. Saya bawa yang ngerok kan aneh lagi. Iya, Dik. Angkat deh. Ngerti ya, Pak? Bener ya, aku ini tak Nah, itu saja. Ya ini tidak bisa. Pakai yang kaum. Betul ya. Gimana student? Oh, ini kalau yang itu, ya, kan yang ini nanti. Oh iya betul Pak. Baca. Dari sini. Amit pada. Siapa? Ajak ke sana. Bentar. Terakhir aku bisa 300 dorong ini. Nih. Kalau ada bunyinya nggak apa-apa malah bagus. Dulu ada tingkat itu yang bunyi pas kita. Aku lihat di Malang bagi pasir, ternyata di sana terus di orang. Oh,
sih ya. Oke ya. Baterai. Dan 11 sudah yang 12 turun 11 bulan sama dua berapa? Oke, sudah. Waktu diskusinya selesai. Setelah ini ada satu perwakilan kelompok yang mempresentasikan atau menyajikan hasil daripada diskusi tadi mengenai komponen busi. Oke, untuk kelompok yang sudah siap aja pekerjaannya, silakan maju. Siapa? Dwi. Oke, silakan maju. Mic-nya yang satunya mana? Nah, iya, maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Pada diskusi hari ini, kelompok saya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan diakibatkan oleh busi. Kelompok kami menemukan bahwasanya tidak berfungsinya salah satu dari busi dapat mengakibatkan terganggunya performa mesin. Oleh sebab itu, busi harus dicek secara berkala dan rutin. Sudah. Teman-teman yang ada di belakang, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup oleh kelompok ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, biarkan ditutup dulu. Silakan Pak, ditutup Pak. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah. Jadi tadi ditemukannya permasalahannya yaitu salah satu busi itu harus dicek secara berkala gitu Pak. Iya, dicek secara berkala agar tidak merambat ke komponen-komponen yang lain rusaknya. Terus yang kedua, perlu yang saya tambahkan, untuk celah busi yang signifikan itu dari beberapa buku yang saya baca, bahkan saya juga pernah meneliti tentang masalah celah busi ini. Mulai dari 0,50 mm saya coba sampai dengan 1 mili, 20 meter. Milimeter nih, 1,20 milimeter. Itu sudah saya coba. Yang paling signifikan, yang paling bagus performanya itu pada celah 0,70 milimeter. Itu baik di kendaraan sepeda motor maupun mobil. Dua-duanya saya coba. Nah, itu saya nyobanya pakai alat yang dinamakan osiloskop.
Jadi di dalam osiloskop itu nanti kelihatan daya yang dihasilkan busi dengan celah segitu itu dayanya berapa. Jadi tenaga yang dihasilkan itu ketika langkah kompresi kan dipercikkan dengan celah 0,70 itu ternyata tenaga yang dihasilkan ketika langkah usaha itu yang paling tinggi. Jadi grafiknya seperti ini, mulai 0,50 mungkin sekitar segini ya. Nanti 0,60 lagi naik. 0,70 naik pas posisi di atas. 0,80 dia mulai turun lagi. 0,90 turun sampai 1 mili, 1,20 mili itu dia turun mentok sama seperti 60 mili, yang 50 mili. Jadi kenapa saya bisa cerita karena saya pernah nyoba alat pengecekannya 0,50 mm sampai 1,20 mm. Dan uji coba saya itu enggak di bengkel-bengkel pinggiran itu ya. Jadi saya benar-benar uji coba di lab di VEDC. Kalau sekarang kan namanya P4TK Bui Malang ya Pak. Jadi namanya aja yang berubah tapi orang-orangnya sama. Oke, untuk kesimpulan dari pelajaran hari ini itu pada dasarnya busi motor berfungsi memberikan percikan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang terkompresikan di dalam ruang bakar. Percikan api itu dihasilkan dari tegangan listrik yang disalurkan koil ke busi. Jadi menyalurkannya ini bukan lewat JNE atau JNT ya. Jadi ini ada kabel tegangan tinggi di antara koil sama busi. Kalau tegangan tinggi kabelnya ini rusak, maka tidak tersampailah tegangan listrik ini. Oke, saya rasa itu cukup kesimpulan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke evaluasi atau mengerjakan soal. Setelah itu masuk ke refleksi. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan aja ke evaluasi. Di stop. Mulai pirang menit kaget ya. Mulai jalan jam 2 lebih. Kamu bisa ya. Ini
Oke, dilanjutkan kerja dulu sampai jam 2 lebih 5. 10 menit.
Oke, sudah. Waktu ngerjakan soalnya selesai. Jadi nanti refleksinya dikerjakan di rumah ketika nyantai aja. Jadi tidak perlu sekarang di sekolah, tidak perlu. Yang penting harinya sama, entah habis maghrib atau habis isya, atau ketika kalian setengah 12 kelilir mau sholat tahajud atau gimana, ya, atau sholat istiqoroh untuk menemukan jodoh atau gimana. Ya, jadi refleksi dikerjakan di rumah, tidak harus di sekolah. Kalau waktunya nganggur aja ya, ketika waktu nganggur. Oke, mungkin ada yang perlu dibahas lagi atau didiskusikan lagi di masalah puisi ini. Kalau tidak ada, bisa saya tutup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, diterima di sisi Allah dalam tanda kutip beribadah, mencari ilmu, dan ilmunya bermanfaat bagi agama, negara, keluarga, dan diri sendiri. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.